Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Ferry. Kali ini Cikgu Ferry akan memberikan materi mengenai magnet dan pemanfaatannya. Materi ini adalah materi kelas 9 SMP semester 2. Magnet adalah satu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Adapun jenis magnet pada dasarnya terbagi menjadi magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Sementara magnet buatan adalah jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Umumnya magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Kebanyakan macam magnet buatan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada bel listrik, papan catur, ujung gunting, kompas, dinamo, dan sebagainya. Sebab memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, maka penting untuk mengenal lebih rinci mengenai macam magnet. Definisi magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda lain di sekitarnya. Secara umum, magnet adalah suatu kemampuan sebuah benda untuk menarik suatu benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Mana juga bisa dibuat dari sebuah bahan besi, baja, dan campuran logam lainnya. Adapun beberapa sifat magnet yang perlu diketahui, yaitu 1. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. 4. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lainnya, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. 5. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah, yaitu hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang mempunyai kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan oleh adanya magnet di dalamnya. Gaya magnet termasuk gaya elektromagnetik. Sedangkan sifat gaya magnet adalah: pertama, mempunyai medan magnet, yaitu daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Kedua, dapat menembus benda non-magnetik. Ketiga, memiliki gaya tolak ketika dua kutub berbeda didekatkan, dan daya tarik ketika dua kutub yang sama didekatkan. Keempat, sifat kemagnetan dapat melemah karena adanya medan magnet dan kekuatan magnet yang terbatas.
teori kemagnetan bumi. Bumi dapat dianggap sebagai sebuah magnet yang besar, dengan kutub-kutubnya yang terletak dekat dengan kutub-kutub bumi. Letak kutub utara magnet berada dekat kutub selatan bumi. Letak kutub selatan magnet berada dekat kutub utara bumi. Sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Yang dimaksudkan dengan sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan magnet terhadap arah utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan magnet terhadap permukaan horizontal bumi. Induksi magnet. Medan magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruangan tersebut. Sedangkan garis gaya magnet adalah garis yang menggambarkan area dan arah medan magnet. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat medan magnetnya. Semakin renggang garis-garis gaya magnet, semakin lemah medan magnetnya. Kutub magnet yang senama, utara dengan utara atau selatan dengan selatan, akan tolak-menolak. Sedangkan kutub magnet yang berbeda, utara dengan selatan, akan tarik-menarik. Medan magnet sekitar kawat lurus berarus listrik menurut percobaan Hans Christian Ørsted. I merupakan simbol dari arus listrik. Pada gambar pertama, kutub utara selatan jarum kompas sebelum kawat dialiri arus listrik berimpit dengan kawat yang ada di atasnya. Gambar kedua, penghantar dialiri arus listrik dari arah utara. Kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah timur. Gambar ketiga, jika penghantar dialiri arus listrik dari arah selatan, maka kutub utara jarum kompas akan menyimpang ke arah barat. Kesimpulannya, di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnetnya bergantung pada arah arus listrik yang melalui kawat. Garis-garis gaya magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik membentuk pola lingkaran yang sepusat. Semakin jauh dari kawat, semakin kecil kuat medan magnetnya. Semakin besar kuat arus listrik yang melalui kawat lurus, semakin besar medan magnetnya. Aturan tangan kanan untuk menentukan arah putaran garis-garis gaya magnet di sekitar kawat arus berarus listrik. Ini ibu jari adalah arah medan magnet, sedangkan 4 jari genggamannya merupakan arah arus listrik. Konsep gaya Lorentz. Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet. Aturan tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz adalah ibu jari atau arah ibu jari yang disimbolkan dengan I. Arah arus listrik. Kemudian jari tunjuk merupakan medan magnet. Jari tengah merupakan arah gaya Lorentz. Persamaan matematisnya adalah F sama dengan B kalikan I kalikan L,
di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B kuat medan magnet, satuannya Tesla, dan I kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Alat yang mengubah motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ataupun energi gerak, yang terdiri dari pertama stator, yaitu bagian yang tidak bergerak, tersusun atas magnet tetap. Yang kedua adalah rotor, bagian yang bergerak tersusun atas kumparan kawat yang dititipkan pada jangkar. Prinsip kerja motor listrik didasarkan pada gaya Lorentz. Motor listrik mempunyai kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan dialiri arus listrik, maka di dalam kumparan tersebut akan bekerja gaya Lorentz. Gaya Lorentz dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor. Arah gaya magnetnya berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi momen gaya. Hal inilah yang menyebabkan kumparan dapat berputar. Elektromagnet. Elektromagnet, magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Sifat elektromagnet. 1. Sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambung arus listrik. Kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arus listrik. Induksi elektromagnetik. Industri elektromagnetik adalah gejala timbulnya listrik pada suatu penghantar karena adanya pengaruh medan magnet yang berubah-ubah. Gaya gerak listrik yang timbul pada ujung-ujung penghantar akibat perubahan medan magnet disebut dengan gaya gerak listrik induksi, GGL induksi. Arus listrik yang terjadi karena adanya GGL induksi disebut dengan arus listrik induksi. Arus listrik induksi diukur dengan galvanometer. Penjelasan gambar berikut ini adalah: pertama, magnet digerakkan di dalam kumparan, terjadi arus listrik induksi. Jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Gambar selanjutnya, magnet diam di dalam kumparan karena tidak ada arus listrik induksi. Jarum galvanometernya diam. Kemudian magnet digerakkan keluar kumparan, maka terjadi arus listrik induksi yang arahnya berlawanan, maka menyebabkan jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri. Penerapan industri elektromagnetik pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda mengubah energi gerak menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu sepeda. Cara kerja dinamo sepeda adalah: bagian utama dinamo sepeda adalah sebuah magnet tetap dan kumparan yang disisipi besi lunak. Jika magnet tetap diputar, maka perputaran tersebut menimbulkan GGL induksi pada kumparan. Jika sebuah lampu sepeda dipasang pada kabel yang menghubungkan kedua ujung kumparan, maka lampu tersebut akan dilalui arus induksi. Lampu akan menyala, dan nyalanya semakin terang ketika perputaran magnet tetap semakin cepat atau laju sepedanya semakin kencang. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Medan magnet akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, termasuk migrasi hewan.
Migrasi hewan adalah perpindahan hewan dari satu tempat ke tempat lain. Kejadian ini biasa terjadi ketika pergantian musim. Migrasi hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Migrasi burung. Ketika bermigrasi, burung menggunakan partikel magnetik di dalam tubuhnya. Partikel magnetik digunakan untuk menciptakan peta atau navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Migrasi ikan salmon. Ikan salmon mempunyai kemampuan untuk kembali lagi ke aliran sungai tawar tempat awal menetas dan tumbuh setelah berenang jauh. Ikan salmon bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari suatu tempat. Migrasi penyu. Penyu tidak bermigrasi secara berkelompok, tetapi secara soliter, sendiri-sendiri. Ketika penyu mendeteksi medan magnet suatu wilayah, penyu akan bermigrasi menuju wilayah tersebut. Migrasi lobster duri. Lobster duri dapat merasakan medan magnet bumi dan beradaptasi tetap bergerak menuju arah kutub air. Lobster duri memanfaatkan medan magnet sebagai navigasi ketika melakukan migrasi. Kemagnetan dalam produk teknologi. Magnetic Resonance Imaging (MRI). Teknologi MRI merupakan pemanfaatan kemagnetan dalam bidang kedokteran. Digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam, tumor, dan merekam pemikiran manusia. Cara kerja MRI, pasien yang akan dicek dimasukkan ke dalam alat MRI. Alat tersebut mempunyai medan magnet yang lebih kuat daripada medan magnet bumi. Medan magnet ini menyebabkan nukleon dalam tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas untuk menginduksi arah nukleon. Maka nukleon tersebut ditembak dengan gelombang radio. Saat nukleon sejajar, nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang kemudian diterima oleh komputer sebagai pencitraan kondisi di dalam tubuh. Demikianlah materi tentang magnet dan pemanfaatannya. Sampai jumpa pada materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka!